Halo, assalamualaikum sahabat. Kembali lagi dengan aku di podcast Story of My S part 4. Nah, jadi di Story of My S part 4 ini aku bakal nyeritain gimana skripsi aku di di bulan Februari 2021. Nah, jadi di bulan Februari ini sebenarnya ini sih dari bulan Januari kemarin itu aku udah ada niatan buat istirahat dulu gitu sahabat. Nah, karena kebetulan di bulan Februari itu Bibi pulang. Nah, jadi biasalah kalau dia pulang gitu kan. Nah, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ini apa namanya? Aku nggak nyekripsi selama dia di rumah. Nah, jadi selama Februari ini ya aku kegiatannya cuman sama dia. Nah, cuman ini sih ada sesekali aku ngecek gitulah. Nah, salah satunya di tanggal 5 Februari itu aku sempet kirim email tanya ke Kominfo gimana nih kelanjutan waktu itu. Kan di bulan kemarin aku udah ngirim permohonan informasi. Nah, sampai bulan Februari itu belum ada kabar. Nah, aku tanya ke Kominfo, terus habis itu aku juga tanya ke BPS kapan rilisnya untuk PDB triwulan 4 tahun 2020. Nah, setelah itu aku juga nanya ke BI Bank Indonesia untuk data yang e-money itu di bulan Desembernya itu kapan rilisnya gitu kan. Nah, udah itu. Terus selanjutnya itu di 2020-nya itu kapan rilis gitu kan. Nah, terus kan nggak langsung dibales. Terus aku juga nanya ke BPS gitu kan. Nah, siapa tahu BPS sudah nge-publish. Cuman aku nyari nggak ada. Terus aku kirim email. Jumlah pengguna telepon 2020 itu kapan rilisnya gitu juga. Nah, itu langsung dibales sama BPS-nya hari itu. Nah, katanya rilisnya tuh masih besok Oktober. Tanggal 11 Oktober gitu, 2021. Lah, lama dong. Oktober. Masa iya aku harus nunggu sampai Oktober? Nunggu datanya rilis gitu kan. Nah, aku nggak bisa ngapa-ngapain dong kalau aku harus nunggu data gitu kan. Nah, terus tanggal 25-nya ini, nah, aku dapat balasan dari Kominfo. Nah, kan kemarin aku juga nanya untuk yang data internetnya itu gimana gitu kan. Nah, terus aku dibales katanya kalau data internet itu nyari di APJI. Nah, jadi seakan-akan kayak apa ya? APJI aja nggak ngasih, aku udah ngehubungin gitu loh. Terus untuk yang e-commerce itu mereka bales tidak dikuasai gitu loh. Jadi seakan-akan kalau tidak dikuasai itu mereka nggak punya datanya gitu loh. Loh gimana ini? Terus selama ini ada data tentang e-commerce itu dari mana kalau bukan dari Kominfo gitu loh. Padahal kan yang menangani mereka gitu kan. Nah, aku bener-bener ya ampun ini gini banget. Gak mau ngasih data gitu loh.
Nah terus aku ini nanya yang itu kan, telepon itu yang 2020. Nah mereka jawabnya gini, 2020-nya itu kapan rilis gitu kan. Nah terus kan nggak langsung dibales. Terus aku juga nanya ke BPS gitu kan. Nah siapa tahu BPS sudah nge-publish. Cuman aku nyari nggak ada. Terus aku kirim email. Jumlah pengguna telepon 2020 itu kapan rilisnya gitu juga. Nah itu langsung dibales sama BPS-nya hari itu. Nah katanya rilisnya tuh masih besok Oktober, tanggal 11 Oktober gitu 2021. Lah lama dong, Oktober. Masa iya aku harus nunggu sampai Oktober, nunggu datanya rilis gitu kan. Nah aku nggak bisa ngapa-ngapain dong kalau aku harus nunggu data gitu kan. Nah terus tanggal 25-nya ini, nah aku dapat balasan dari Kominfo. Nah kan kemarin aku juga nanya ini, untuk yang data internetnya itu gimana gitu kan. Nah, terus aku dibales katanya kalau data internet itu nyari di APJI. Nah, jadi seakan-akan kayak apa ya? APJI aja nggak ngasih, aku udah ngehubungin gitu loh. Terus untuk yang e-commerce itu mereka bales tidak dikuasai gitu loh. Jadi seakan-akan kalau tidak dikuasai itu mereka nggak punya datanya gitu loh. Loh gimana ini? Terus selama ini ada data tentang e-commerce itu dari mana kalau bukan dari Kominfo gitu loh. Padahal kan yang menangani mereka gitu kan. Nah aku bener-bener ya ampun ini gini banget, gak mau ngasih data gitu loh. Nah terus aku ini nanya yang itu kan, telepon itu yang 2020. Nah mereka jawabnya gini, 2020-nya itu kapan rilis gitu kan. Nah terus kan nggak langsung dibales. Terus aku juga nanya ke BPS gitu kan. Nah siapa tahu BPS sudah nge-publish. Cuman aku nyari nggak ada. Terus aku kirim email. Jumlah pengguna telepon 2020 itu kapan rilisnya gitu juga. Nah itu langsung dibales sama BPS-nya hari itu. Nah katanya rilisnya tuh masih besok Oktober, tanggal 11 Oktober gitu 2021. Lah lama dong, Oktober. Masa iya aku harus nunggu sampai Oktober, nunggu datanya rilis gitu kan. Nah aku nggak bisa ngapa-ngapain dong kalau aku harus nunggu data gitu kan. Nah terus tanggal 25-nya ini, nah aku dapat balasan dari Kominfo. Nah kan kemarin aku juga nanya ini, untuk yang data internetnya itu gimana gitu kan. Nah, terus aku dibales katanya kalau data internet itu nyari di APJI. Nah jadi seakan-akan kayak apa ya, APJI aja nggak ngasih, aku udah ngehubungin gitu loh. Terus untuk yang e-commerce itu mereka bales tidak dikuasai gitu loh. Jadi seakan-akan kalau tidak dikuasai itu mereka nggak punya datanya gitu loh. Loh gimana ini? Terus selama ini ada data tentang e-commerce itu dari mana kalau bukan dari Kominfo gitu loh. Padahal kan yang menangani mereka gitu kan. Nah aku bener-bener ya ampun ini gini banget, gak mau ngasih data gitu loh. Nah terus aku ini nanya yang itu kan, telepon itu yang 2020. Nah mereka jawabnya gini,
2020-nya itu kapan rilis gitu kan. Nah, terus kan nggak langsung dibales. Terus aku juga nanya ke BPS gitu kan. Nah, siapa tahu BPS sudah nge-publish. Cuman aku nyari nggak ada. Terus aku kirim email. Jumlah pengguna telepon 2020 itu kapan rilisnya gitu juga. Nah, itu langsung dibales sama BPS-nya hari itu. Nah, katanya rilisnya tuh masih besok Oktober. Tanggal 11 Oktober gitu, 2021. Lah, lama dong. Oktober. Masa iya aku harus nunggu sampai Oktober? Nunggu datanya rilis gitu kan. Nah, aku nggak bisa ngapa-ngapain dong kalau aku harus nunggu data gitu kan. Nah, terus tanggal 25-nya ini, nah, aku dapat balasan dari Kominfo. Nah, kan kemarin aku juga nanya ini, untuk yang data internetnya itu gimana gitu kan. Nah, terus aku dibales, katanya kalau data internet itu nyari di APJI. Nah, jadi seakan-akan kayak apa ya? APJI aja nggak ngasih, aku udah ngehubungin gitu loh. Terus untuk yang e-commerce itu mereka bales tidak dikuasai. Masih nunggu hasil survei di tahun 2021 gitu. Ih, lama amat gitu loh, padahal kan udah ganti tahun gitu kan. Nah, tapi ya udah, soalnya aku juga mikir gini sih, ini mah kayak data yang udah aku dapat dari BPS gitu kan. Nah, terus ini di tanggal 26 Februarinya itu aku kan nggak tahu sih, aku kepikiran buat kayak apa ya namanya ya, ngeramal gitu loh. Nah, aku tuh baru inget waktu itu tuh aku pernah diajarin buat ngeramal data gitu. Nah, itu tuh buat ngeramal data tahun ke depan gitu loh. Nah, itu tuh dulu aku namanya diajarinnya tuh metode ARIMA gitu namanya. Atau bahasa kerennya itu forecasting gitu kan. Nah, aku nyoba karena aku tuh cuman kurang 1 tahun gitu loh. Nah, terus aku nyoba interpolasi yang data pengguna telepon sama e-commerce. Nah, terus udah kan, nah itu udah clear, ketemu. Nah, caranya tuh aku sempat lupa, terus aku nyari tahu gitu kan di YouTube. Nah, udah clear, aku bisa. Nah, terus untuk yang e-commerce-nya kan aku masih bingung yang dari tahun 2011 sampai 2013. Soalnya angkanya tuh beda. Dia kayak ini apa namanya? Dia tuh nominalnya tuh dalam jumlah US dollar, bukan rupiah atau IDR gitu kan. Nah, aku tuh bingung. Ini tuh ngejadiin ke rupiahnya itu pakai apa namanya? Nilai tukar berapa gitu kan. Nah, terus aku sambil ini sih, aku nyari-nyari berita gitu kan. Berita yang tiap tahunnya e-commerce tuh nilainya sekitar berapa. Nah, terus ini aku sesuaiin gitu kan. Nah, tapi jelas bukan ini sih, bukan pakai nilai tukar tahun ini, tahun 2020 apa 2021, itu jelas enggak. Soalnya ketemunya itu enggak sesuai. Jadi lebih banyak gitu loh. Pokoknya ketemunya itu enggak sesuai sama yang di berita-berita gitu. Nilai yang disebutkan gitu kan. Nah, terus
aku sempet ini nyoba ngitung dengan nilai tukar tiap tahunnya. Misalnya tahun 2011 itu waktu itu nilai tukarnya berapa gitu kan. Nah aku nyoba ngitung terus 2012 pakai yang 2012 gitu. Nah cuman itu juga selisihnya tuh banyak kalau dari yang aku search di berita gitu kan. Nah terus aku baru ini dapat hidayah nih. Nah kan di data yang datanya itu, nah itu tuh dia dipublishnya kan 2017. Nah aku nyoba hitungnya pakai nilai tukar di tahun 2017. Nah dan itu nilainya nggak sama persis, nah cuman mendekati itu loh. Nah jadi aku makainya ini dari nilai yang US dollar itu aku jadiin ke rupiah itu di tahun 2017 itu kan. Nah terus udah ketemu semua. Itu aku belum selesai ngerjainnya di tanggal 26-nya itu, terus aku lanjutin di tanggal 27. Nah di tanggal 27 itu akhirnya dataku kelar semua. Jadi setelah sekian lama akhirnya dataku clear guys. Nah habis itu ini sih aku seneng sih. Nah terus aku udah bisa ini kan mulai ngebab gitu. Nah cuman pas itu ini sih aku pengen istirahat dulu lah gitu kan. Nah terus tanggal 28 Februarinya itu, nah aku tuh kayak masih pengen istirahat dulu gitu kan. Nah terus aku kepikiran nih, aku tuh udah lama banget nggak bikin video yang harusnya aku selalu update. Nah salah satunya ini Story of My S, Story of My L itu. Nah terus aku ada video lain juga yang sama Bibip. Nah itu tuh kayak numpuk gitu loh. Nah terus tanggal 28 itu aku mulai bikin ngedit video. Nah soalnya daripada nanti numpuk terus jadi tanggungan gitu kan, jadi kepikiran, nah mending aku bikin dulu. Nah kalau udah benar-benar free, nah itu aku baru mulai nyekripsi. Nah itu pokoknya gitu, tanggal 28 itu kan udah akhir bulan Februari. Nah jadi buat Story of My S-ku di bulan Februari itu aku bener-bener gak terlalu fokus, aku gak ngerjain. Nah cuman dikit-dikit gitu loh. Nah jadi ya emang udah aku sengaja gitu kan. Nah terus akhirnya ya ini perkembangannya cuman dikit gitu kan. Nah terus di bulan Februari ini pokoknya skripsi aku tuh cuma nambah data. Jadi dataku yang tadinya masih kurang gitu kan, nah itu udah bener-bener fix dan bisa buat aku ngelanjutin ke langkah selanjutnya. Alhamdulillah banget. Nah terus rencananya aku di bulan Maret ini nantinya aku mau mulai ngebab. Nah jadi gitu sahabat, aku bener-bener udah clear data itu baru bulan Februari. Nah padahal aku niatnya dari schedule itu Januari aku clear data, tapi kenyataannya baru Februari. Tapi nggak apa-apa, aku tetap syukuri. Nah buat sahabat, doain aku ya, semoga
kedepannya makin lancar. Semoga di bulan Maret ini aku bisa ngebab dengan lancar. Terus bimbingannya juga lancar, gak banyak yang perlu aku perbaikin gitu. Biar aku bisa lancar, gak kelamaan gitu loh. Nah, aku targetnya Maret itu aku ngerjain sampai bab 3 dan udah clear bimbingan. Terus kalau bisa sih bisa nambah sampai bab 4, 5 gitu kan. Nah, cuman aku lebih ke sampai 3 bab gitu. Nah, terus semoga aja di bulan Maret ini benar-benar lancar. Semoga gak ada kendala apapun. Semoga aku bisa tetap terus semangat buat ngerjain, gak males-malesan. Semoga tiap minggunya itu aku bisa clear bab dan bimbingannya juga cepet sama dosping 2 biar aku bisa langsung bimbingan ke dosping 1 juga, amin. Nah, buat sahabat doain aku terus ya, semoga aku lancar dan sukses. Oke, terima kasih sahabat, segini dulu ya dari aku. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.